terhormat Bapak Kepala Medai IAI DIY, Ketua Dewan Pengawas IAI DIY, Bapak Ketua IAI DIY, beserta jajaran pengurusnya, Ibu Dekan FKIK UMY, Ibu Dr. Wiwik Kusumawati, Ibu Kaprodi Farmasi, PSPA UMY yang kami hormati juga, beserta alhamdulillah pada pagi hari ini hadir juga guru-guru saya dari UGM. Tadi sekilas kami lihat di partisipan ada Dr. Nanang Munir selaku Ketua IAI DIY dan Dr. Ika Puspitasari hadir pada acara siang hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini menyambung presentasi dari Bapak Rifki akan kami sampaikan terkait telaah literatur potensi bahan alam dalam pengobatan COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia. Seperti kita ketahui, wabah ini sangat mendunia, tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami, di seluruh dunia mengalami. Tak terkecuali kondisi saya saat ini di Thailand juga beberapa aktivitas ya terhambat oleh karena COVID ini sejak bulan Februari, dan kita berdoa bersama-sama semoga nanti pandemi ini segera berakhir begitu. Terkait dengan fenomena pengobatan COVID ini, memang banyak sekali muncul kajian-kajian ya terkait dengan pengobatan COVID ini, terutama dari obat-obatan herbal. Nah, fenomena yang kita saksikan bersama, kami amati, di samping pengobatan-pengobatan konvensional, saat ini banyak sekali beredar informasi-informasi baik di internet, media massa maupun di televisi terkait dengan penggunaan obat herbal ini. Nah, terkadang memang penggunaan obat herbal ini klaim ya atau khasiat yang disampaikan itu terlalu kuat ya, yang tidak didukung dengan bukti ilmiah. Meskipun begitu, penggunaan obat herbal ini perlu mendapatkan apresiasi dan perhatian dari kita apoteker sekalian, karena memang merupakan obat asli Indonesia seperti yang telah kita dengarkan tadi di penjelasan Pak Rifki, bahwasanya memang sudah sejak berabad-abad lalu obat herbal ini ada catatannya dan digunakan secara turun-temurun. Kita awali dengan saya amati di beberapa media sosial dalam 1 minggu terakhir ini, atau paling tidak 2 minggu terakhir ini, muncul banyak sekali pemberitaan seperti yang kita saksikan berikut. Next, mohon slide-nya. Ya, ini seperti di awal bulan Maret ya, kira-kira dulu ada simpang siur kurkumin pada tanaman jahe dan kunyit terkait corona, apa manfaat sebenarnya. Nah, ini sempat menghangat pada waktu itu terkait dengan isu ini, meskipun sebenarnya kurkumin banyak ditemukan justru pada kunyit ya. Dan masyarakat tentunya menjadi bingung ya ketika muncul informasi seperti ini. Kemudian kemudian banyak juga yang mereka bertanya kepada kita selaku apoteker maupun tenaga medis yang lain. Kemudian ada berita juga kunyit, ibuprofen, ya golongan darah A itu memicu corona lebih parah. Nah, ini sempat kontroversial dengan yang sebelumnya tadi, ada yang mengatakan itu berefek, ada yang mengatakan tidak begitu. Nah, kemudian ada
278 jenis obat herbal yang diklaim penangkal virus corona. Nah, terkait klaim ini nanti kita akan bahas sebenarnya yang dimaksud klaimnya itu seperti apa begitu ya, supaya kita lebih objektif dalam memahami khasiat obat herbal ini. Nah, kemudian juga, nah kalau ini mungkin tidak bersifat langsung ya, tidak bersifat langsung berbicara khasiat, tapi mungkin hanya untuk eh, apa namanya, nutrisi ya. Contohnya sayur lodeh dan nasi kapau bisa tangkal corona. Nah, ini makanan ini enak sekali ya, karena mungkin dengan kita mengkonsumsi nutrisi yang baik, maka sistem kekebalan tubuh akan meningkat. Begitu. Oke, selanjutnya next. Kita tinjau sedikit tentang apa sih itu corona. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang hal ini, tetapi kita sedikit arahkan, ingat kembali tentang apa sih penyakit ini. Jadi muncul pertama kali dilaporkan kasus pneumonia di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019. Kita ingat saat itu mungkin kondisi di Indonesia masih belum heboh saat ini ya, masih ya relatif tenang begitu, tapi di sekitar Cina, kemudian di Thailand, di eh, Jepang itu sudah mulai terasa efeknya. Nah, kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 WHO memberikan nama penyakitnya menjadi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang kita kenal saat ini. Nah, SARS-CoV-2 ya, ini diklasifikasikan pada genus beta coronavirus. Sequence genom dari SARS-CoV-2 ini sudah diketahui hampir mirip dengan MERS-CoV ya. Nah, jadi memang satu famili begitu. Ya, selanjutnya. Next. Nah, kita lihat bagaimana kasus di Indonesia saat ini, sepertinya memang masih terjadi peningkatan ya, meskipun sudah tidak terlalu tinggi seperti di awal bulan Mei ya. Kita bersama-sama berdoa semoga segera berakhir pandemi ini dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Ini untuk rekapnya kira-kira sudah 40.000 lebih dan kita harapkan ini tidak lagi bertambah untuk total kasusnya. Selanjutnya di slide selanjutnya, nah mungkin terlalu kecil bisa di zoom Bapak Ibu, kondisi di DIY sendiri sebenarnya relatif lebih relatif lebih aman ya kita kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Di situ kita lihat pertumbuhan kasusnya cukup rendah ya kalau kita bandingkan. Meskipun begitu bukan berarti kita lengah ya terhadap perkembangan kasus ini. Tetap kita harus selalu waspada. Kita terapkan pemakaian masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, pemeriksaan suhu ya, sedikit sharing yang kami alami di Thailand. Di beberapa tempat cukup ketat untuk pemeriksaan suhu di masa new normal ini dan di sini mereka wajib untuk melakukan absen ya. Jadi ada absen menggunakan tertulis atau menggunakan scan dari HP gitu nanti supaya terdeteksi pergerakan orang dan suhunya gitu. Jadi cukup detail di sini. Selanjutnya next. Bagaimana patogenesis dari coronavirus ini seperti kita lihat di gambar berikut. Jadi ini adalah bentuk morfologi dari coronavirus. Dia memiliki spike protein atau protein S ya pada permukaan virus yang dia gunakan untuk
berikatan dengan reseptor ACE2 ya di permukaan sel target ya. Daripada hal ini adalah sel manusia. Nah, kemudian setelah dia menempel begitu akan terjadi transmembran serin protease tipe 2 atau yang kita kenal TMPRSS2 itu akan menempel juga dan kemudian memotong reseptor ACE2. Nah, pada proses inilah protein S dia akan teraktivasi. Ya. Reseptor ACE2 yang terpotong dan protein S yang aktif ini bisa memfasilitasi virus untuk masuk. Ya. Nah, pada kasus yang pasien yang terjadi ekspresi TMPRSS2 ini meningkat, maka proses pengambilan atau dalam hal ini masuknya coronavirus ke sel ini juga akan meningkatnya di sini. Ini adalah sedikit tentang patogenesisnya, bagaimana virus ini bisa masuk ke tubuh. Oke, selanjutnya. Mohon slide selanjutnya ya. Nah, pada beberapa kondisi perkembangannya menjadi semakin parah ya ketika di situ hadir kita kenal tadi seperti Pak Rifki bahas juga ada badai sitokin ya atau sitokin storm ya. Jadi di situ coronavirus yang masuk ya dia akan dimakan begitu oleh alveolar macrophage, kemudian diproses lanjut sel T ya yang teraktivasi dia akan mengeluarkan berbagai macam mediator-mediator imun seperti interleukin dan lain sebagainya yang nanti akan mengundang sel-sel imun lain untuk datang ya ke dalam sel alveolar itu dan terjadilah di situ badai sitokin. Pada beberapa organ di situ juga bisa diperparah ya seperti kita lihat di diagram ini. Itulah mengapa pada beberapa orang-orang dengan penyakit penyerta yang parah itu bisa berakibat fatal karena infeksi virus ini. Selanjutnya, next, ya. Nah, sebenarnya kalau boleh kami rangkumkan begitu ya, apa fenomena yang terjadi di kita saat ini tentang coronavirus dan terkait dengan usaha pengobatannya. Itu pandemi memang menjalar sangat cepat ya, kita ketahui dari bulan akhir Desember hingga sekarang kira-kira 6 bulan itu pandemi menjalar sangat cepat. Nah, kemudian angka kematian itu tinggi ya pada kasus-kasus yang berat seperti tadi pada golongan-golongan orang tua atau geriatri dan pada anak-anak atau orang-orang dengan penyakit penyerta begitu. Nah, pilihan obatnya sebenarnya juga sudah banyak ya, tetapi belum ada yang established ya untuk berbukti ilmiah untuk COVID ini ya. Pengembangan obat memang berlangsung untuk pengobatan COVID ini ya. Dan pilihan-pilihan obat ini digunakan dalam kondisi darurat ya, kemarin. Kemudian juga keterbatasan waktu ya untuk pengembangan obat dan vaksin baru. Nah, meskipun begitu dalam pengobatan kita selalu harus berpijak pada pengobatan yang rasional ya. Yang itu kita lihat sebagai berikut. Next, slide selanjutnya. Slide selanjutnya mohon. Ya. Ciri-ciri pengobatan yang rasional ini adalah yang pertama efektif ya. Jadi kita harus pastikan bahwa obat yang diberikan itu efektif ya. Setelah itu yang nomor 2 kriterianya adalah aman. Nah, yang nomor 3 sesuai untuk pasien individual dan yang nomor 4 adalah harganya terjangkau. Nah, di Indonesia ini pilihan-pilihan obat untuk anti COVID ada banyak sekali. Ini saya sampaikan dulu, mohon maaf saya sampaikan yang secara konvensional supaya nanti kita
bersama-sama memahami di mana sih posisi dari obat herbal itu di dalam pengobatan ini. Yang pertama ini adalah kloroquine ya. Kloroquine ini sebenarnya dia juga awalnya ya lead compound-nya atau induk induk senyawanya dia dari tumbuhan obat, kemudian dimodifikasi menjadi kloroquine. Kemudian yang kedua hidroksikloroquine. Ini juga pilihan, ada azitromisin, favipiravir, remdesivir, lopinavir atau ritonavir, ya, oseltamivir, ini obat yang dulu digunakan di infeksi flu burung H5N1, kemudian plasma convalescence, interferon alfa, levofloxacin, dan metizoprinol. Ini adalah pilihan-pilihan obat yang digunakan untuk COVID-19 saat ini. Selanjutnya, next. Nah, di samping obat-obat utama itu digunakan juga berbagai macam obat pendamping yang tentunya tidak berperan langsung sebagai antiviral, tetapi membantu ya atau memperbaiki ya kondisi pasien ya, seperti misalnya asetilsistein, ya, bromhexin ya. Ini yang terkait nanti untuk supaya tidak terjadi penyumbatan di saluran pernapasan, kemudian berbagai imun booster dan imunomodulator, analgesik antipiretik, sedatif, ya, loperamid, dan berbagai macam antibiotik. Ya. Berbagai macam PPI, proton pump inhibitor, berbagai vitamin C, vitamin dosis tinggi, salah satunya adalah vitamin C itu, dan bronkodilator, antitusif, heparin, dan ada obat-obat herbal. Nah, jadi posisi obat herbal kalau di dalam pengobatan ini lebih kepada obat pendamping ya. Jadi tidak sendiri, dia tidak digunakan sendiri untuk penanganan COVID ini. Begitu. Selanjutnya, next. Nah, di dalam mengkaji obat herbal nanti yang dipakai dalam terapi COVID ini, mungkin dari kita sejawat apoteker sekalian mendapat pertanyaan ya sebagai anda sekalian sebagai sumber rujukan ya, ditanyai oleh masyarakat, oleh pasien terkait obat herbal ini bagaimana khasiatnya, untuk yang ramuan ini bagaimana begitu. Nah, kita tinjau kembali lagi ke jenis informasi ya, jenis informasi atau level scientific evidence-nya ya. Jadi ini mungkin kita ingat-ingat lagi dulu pernah mendapatkan materi tentang ini, bahwa level hierarki ya untuk scientific evidence itu bertingkat-tingkat ya, mulai dari yang paling low atau yang paling rendah begitu tingkat pembuktian ilmiahnya, sampai dengan yang dia paling kuat ya atau paling tinggi begitu. Yang mendasar ya, yang mendasar ini adalah animal and laboratory studies. Jadi percobaan baik itu in vitro atau in vivo, nah begitu itu di dalam laboratory studies. Ini masih dasar. Kebanyakan saat ini baru sampai ini ya untuk obat herbal yang sejauh ini di Indonesia saya lihat baru sampai tahap ini. Kemudian naik nanti ada case report atau case series, di situ bisa naratif reviewers, experts opinion atau editorial begitu. Nah, kemudian untuk case control studies ya naik lagi ada retrospektif. Kemudian naik lagi ada cohort studies. Nah, ini masuk dalam observational studies ya. Kemudian di atasnya ada RCT atau randomized control trial. Itu bisa prospektif ya di sini. Sebelumnya ya. Ya, mohon maaf slide sebelumnya bisa disampaikan. Ya, ini.
Kemudian di atas RCT ada meta analisis atau systematic reviews ya. Dan yang paling tinggi adalah clinical practice guidelines. Nah, ini sudah dikaji, sudah direview ya berkali-kali sehingga bisa dijadikan sebagai secondary atau pre-appraised or filter studies ya, di sini. Nah, selanjutnya ya. Nah, di Indonesia obat herbal bagaimana? Obat herbal di Indonesia ini ada 3 ya produknya. Tadi sudah disampaikan juga ada jamu, kemudian OHT, dan fitofarmaka. Di jamu sendiri kita ketahui dia masih berdasarkan empirisme, informasi turun-temurun dari masyarakat. Yang menarik di sini turun-temurun pun juga ada kriterianya ya, jadi tidak hanya sekadar sebentar begitu, dia harus ada jangka waktunya. Kemudian OHT di sini sudah mulai dilakukan uji preklinis, standarisasi, namanya saja obat standar di sini. Kemudian yang paling tinggi adalah fitofarmaka sudah melalui tahap uji klinis. Nah, daftar ini ya, daftar obat-obat ini, herbal produk di Indonesia ini, Bapak Ibu nanti bisa lihat di daftar OMAI ya. Daftar OMAI itu dia memuat produk-produk yang masuk kriteria ini di Indonesia gitu. Nah, kemudian untuk klaim ya, tadi kita kembali tadi di klaim ya, di awal tadi banyak yang mengklaim khasiat begitu. Nah, kalau kita lihat legalitasnya, klaim, indikasi dan formula ini kita perhatikan di kemasan itu harus sesuai atau disetujui saat pendaftaran ya. Saat pendaftaran sesuai yang disetujui dengan pendaftaran. Jadi ini yang sering terjadi mispersepsi ya. Jadi masyarakat tahunya hanya ini berkhasiat untuk anti COVID begitu misalnya. Padahal ketika dia didaftarkan klaimnya itu memelihara misalnya ya memelihara kesehatan atau memelihara daya tahan tubuh begitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi mispersepsi di sini. Kemudian rasional atau sesuai dengan tujuan pengobatan. Jadi ya tentu meskipun belum sampai pada tahap uji klinis, tetapi sudah ada gambaran ya tentang bagaimana khasiat tentang obat ini gitu. Kemudian tidak ada klaim maupun bahan penyusun formula yang kontraindikasi. Nah, ini daftar-daftar obat yang daftar herbal yang dikontraindikasikan, ini sudah ada daftarnya di Badan POM dan selalu diupdate terus-menerus begitu. Dan tidak mengandung bahan yang dilarang oleh Badan POM maupun Kementerian Kesehatan. Slide selanjutnya. Ya, nah jenis-jenis klaim itu kalau kita perjelas lagi, untuk klaim obat tradisional ini ada klaim pemeliharaan kesehatan secara tradisional. Ini yang paling ringan ya jenisnya. Jadi hanya bersifat memelihara kesehatan ya secara tradisional. Jadi belum terlalu tajam, belum terlalu kuat klaimnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk jamu begitu. Kemudian yang nomor 2 adalah klaim tradisional untuk kesehatan. Jadi ini tidak hanya memelihara, tetapi sudah secara tradisional digunakan untuk mengobati suatu penyakit tertentu begitu. Nah, yang paling tinggi klaim pembuktian terbukti secara ilmiah. Nah, ini hanya memungkinkan untuk fitofarmaka ya scientifically established treatment di sini. Kemudian saat ini juga dibagi selain obat tradisional ada juga penggunaan suplemen kesehatan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui kalau yang perbedaan antara obat tradisional dan suplemen kesehatan itu adalah suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, ya, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan dan mempunyai nilai gizi
dan atau efek fisiologis. Ya, dia juga mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasikan dengan tumbuhan. Nah, jadi ini cukup berbeda ya produk suplemen dengan obat tradisional. Ya. Jenis-jenis klaim untuk suplemen, di sini ada klaim umum, misalkan klaim untuk fungsi zat gizi, klaim fungsional untuk klaim fungsi tubuh, dan yang C, klaim penurunan resiko penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Jadi ini adalah klaim yang harus kita jelaskan nanti ya kepada masyarakat atau pasien bahwa obat itu kalau dia resmi memiliki klaim khasiat yang spesifik ya. Dia tidak untuk mengobati seluruh penyakit begitu. Selanjutnya. Nah, di samping dijadikan produk ya, obat herbal ini juga berperan ya, berperan dalam penemuan ya, penemuan senyawa-senyawa aktif ya. Seperti kita ketahui proses ini cukup panjang ya, untuk proses ini cukup panjang, dia mulai dari screening secara tradisional, penggunaan secara tradisional, kemudian identifikasi kandungan kimianya apa, kemudian isolasi ya, dahulu dengan vaksinasi dan ekstraksi. Nah, kemudian sampai uji ya, in vitro, in vivo ya, mungkin sekarang ada juga in silico begitu. Sampai nanti masuk pada tahap klinis ya. Nah, ini adalah jalan panjang ya, jalan panjang dari penemuan obat dari bahan alam, dan saya rasa banyak sekali obat-obat konvensional saat ini yang berasal dari bahan alam ini ya. Dan masuknya untuk yang sejenis ini dia bukan lagi masuk obat herbal, kalau sudah diisolasi tentunya dia sudah masuk dalam kategori obat konvensional begitu kalau sudah lolos sampai dengan uji klinis. Next, selanjutnya. Nah, contohnya adalah ingin saya sedikit sampaikan contohnya, ini adalah kinin ya, kinin. Ini obat yang cukup kuno karena sudah sejak tahun 1800-an dia diisolasi dari Kina cortex ya, Sinai cortex, Kinkona bark. Kemudian dilakukan modifikasi struktur ya, modifikasi struktur begitu sehingga muncullah kloroquine ya pada tahun 1900-an, kloroquine. Dan ini digunakan sebagai anti malaria pada saat itu. Nah, selanjutnya penggunaan kina ini mengalami resistensi ya, banyak sekali jenis-jenis malaria yang sudah mengalami resistensi dengan kina ini. Slide selanjutnya. Tetapi meskipun begitu, kloroquine ini ternyata muncul lagi ya, muncul lagi pada pengobatan COVID ini, dia digunakan sebagai salah satu pilihan terapi. Next selanjutnya. Nah, beberapa herbal yang bisa digunakan ya, tentu saja ini masih dalam taraf pembuktian yang saya sampaikan apa adanya di sini ya, belum sampai pada tahap klinis karena memang seperti fenomena yang kita hadapi tadi bahwa proses penyakit ini berkembang cukup pesat di Indonesia dan tidak banyak waktu ya yang cukup ya untuk dengan cepat bisa menemukan senyawa atau khasiat dari obat herbal yang asli di Indonesia ini. Meskipun begitu, banyak potensi yang sebenarnya bisa kita peroleh. Ya, contohnya di sini ada kunyit, kurkuma longa. Saya rasa ini cukup populer ya, banyak sekali sediaan di sekitar kita yang menggunakan kunyit. Pada penelitian in vivo kombinasi ekstrak etanolik kurkuma longa dengan herbal yang lain itu ternyata dapat menekan replikasi HBV atau virus hepatitis ini dan menekan produksi sitokin inflamasi, sehingga ini memang ada ya, ada mengarah ke antivirus ya begitu, meskipun dia belum ada informasi ya, terutama untuk
khasiat di COVID ini. Ya. Hanya gambaran bahwa ini ada efek antivirus demikian. Selain itu ada efek antioksidan. Ya. Antioksidan ini seperti kita ketahui juga merupakan suatu mekanisme yang digunakan pada penanganan COVID ya untuk memperbaiki kondisi tubuh. Tentunya kita berikan juga antioksidan. Ya. Ekstrak rimpang kunyit dan kurkumin menunjukkan efek hepatoprotektor dengan meningkatkan superoksida dismutase glutathione peroksidase. Nah, di Indonesia ini sudah banyak ya, sudah banyak obat-obatan herbal yang menggunakan kunyit dan klaimnya ini kita perhatikan klaimnya membantu memelihara kesehatan tubuh ya, membantu meredakan nyeri, hepatoprotektor dan memperbaiki nafsu makan. Slide selanjutnya. Mungkin ada masalah sedikit ya. Maaf. Ya. Slide selanjutnya di sini ada lagi temulawak ya atau Curcuma santoriza. Ini mirip-mirip juga dengan kunyit tadi meskipun profil kurkuminoidnya sedikit berbeda. Ada efek imunostimulan yang diperoleh dari tanaman ini ya. Pemberian serbuk temulawak 2% pada diet terkontrol tikus prebudoli selama 3-5 minggu menunjukkan efek peningkatan proporsi sel T, sehingga dia ada efek imunostimulan di sini. Kemudian seperti kita ketahui juga kurkuminoid yang terdapat di temulawak ini ada efek antioksidan ya seperti tadi. Temulawak pada dosis 500 mg per kilogram berat badan secara oral dapat ya meningkatkan kadar glutathione peroksidase, superoksida dismutase, dan katalase. Nah, di Indonesia ini sama seperti kunyit juga, dia banyak digunakan sebagai klaim memelihara fungsi hati dan menambah nafsu makan. Ya, jadi ini cukup terkenal di Indonesia ya penggunaan kunyit ini. Selanjutnya, next. Nah, ini jahe tadi Zingiber officinale juga ada efek aktivitas imunomodulator. Ya, jadi pada uji in vivo pada mencit yang ditekan imunnya menggunakan siklofosfamid, ini menunjukkan bahwa komponen minyak atsiri dari jahe ini dapat meningkatkan respon imun humoral dengan melibatkan interaksi sel B dengan antigen untuk berproliferasi dan diferensiasi. Kemudian efek antiinflamasi juga didapatkan dari jahe ini ya pada dosis 200 mg per kilogram berat badan ekstrak ya, itu dapat menurunkan produksi prostaglandin E2, tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 6 ya. Hanya seperti ini. Selanjutnya. Nah, jambu biji ya, saya rasa ini cukup populer juga. Kita ketahui juga dia banyak dipakai karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi, ya konon ini lebih tinggi daripada jeruk ya kalau dari jambu biji ini vitamin C-nya ya. Pada uji in vivo pemberian jus jambu biji merah dapat mengurangi kerusakan epitel trakea mencit akibat paparan asap rokok. Ya. Dan dosis efektifnya berapa? Kira-kira setelah dikonversikan ke manusia itu setara dengan 100 gram buah bagi manusia per hari. Ya, jadi kandungan vitamin C yang tinggi membantu dalam meningkatkan kekebalan ya atau memelihara kesehatan tubuh di sini. Nah, kita ketahui juga di dalam informatorium ya COVID-19 yang dikeluarkan oleh BPOM itu juga vitamin C menjadi suatu pilihan terapi. Nah, sehingga pada untuk meningkatkan kekebalan dan memelihara kesehatan tubuh ini bisa kita gunakan jus jambu biji ini ya. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya untuk pencegahan COVID ini. Nah, selanjutnya next. Meniran ya atau kita kenal Phyllanthus niruri, ini ada efek antiinflamasi
pemberian ekstrak heksan dia menurunkan inflamasi pada kaki mencit yang ditandai dengan penurunan interleukin 1 beta di situ. Kemudian juga pengujian secara in vivo ekstrak air ini menunjukkan aktivitas antioksidan dan dapat melindungi hati dari kerusakan akibat induksi nimesulit melalui pengaturan stres oksidatif di sini. Nah, untuk Phyllanthus niruri ini sendiri sudah terdapat fitofarmaka di Indonesia yang dengan klaim memperbaiki sistem imun. Selanjutnya, nah bagaimana kita mencari sumber informasi? Ini sedikit saya sampaikan yang biasa dilakukan ya. Mungkin sejawat sekalian juga punya metode atau cara lain, ya ini sedikit share saja, review. Kita bagi sumber informasinya ada 2, yaitu literatur primer, ya, literatur sekunder, dan nanti tersier, ada 3. Nah, literatur primer, sekunder, tersier di sini. Nah, yang primer ini tentunya baik ya, paling baik di sini. Yang primer ini ada 2, peer review jurnal atau bersumber dari review begitu. Nah, di sini biasanya ada banyak yang bisa dipakai, misalnya dari American Journal of Health System Pharmacy, New England Journal of Medicine gitu. Kemudian Annals of Internal Medicine dan lain sebagainya. Nah, sedangkan literatur primer yang non peer reviewed misalnya Pharmacy Today di sini. Nah, di sini mungkin kalau kita memasukkan ya kata-kata obat herbal di sini belum banyak keluar, bukannya tidak ada informasi, karena untuk mencapai di tingkat ini ya diperlukan review yang lebih ketat ya. Jadi memang belum banyak informasi bukan berarti tidak ada ya, memang mungkin sedang proses begitu. Selanjutnya, next. Literatur sekunder ya, literatur sekunder saya bisa kita akses misalnya di PubMed ya, PubMed di sini menarik di PubMed ini ketika kita membuka di halaman utamanya langsung dia menampilkan COVID ya. Nah, itu mungkin bagian dari kesiapsiagaan gitu ya. Banyak sekali riset-riset tentang COVID yang diupload di sini, tak terkecuali obat herbal ya di sini. Nah, banyak sekali obat herbal yang sudah ditulis ya di PubMed ini ya. Misalnya di sini ini ada contohnya herbal medicine for treatment children diagnosed with COVID-19 ya di sini. Atau banyak ya nanti yang lain sebagainya di sini. Kemudian LexisNexis ya, International Pharmaceutical Abstract, Journal Watch dan lain sebagainya. Kemudian di Elsevier juga di sini. Nah, kalau di Elsevier ini kita malah bisa diarahkan ke jurnal-jurnal lain yang lebih spesifik ke herbal medicine begitu. Nah, sehingga ini bisa kita jadikan sumber nanti. Next, selanjutnya. Nah, literatur tersier ya, misalnya ada textbook ya, bisa elektronik atau print, kompendia ya, kemudian review artikel ya, atau kita berdapat dari online, misalkan Lexicon, Micromedex ya, dan lain sebagainya gitu. Atau yang beredar di Indonesia mungkin Bapak Ibu nanti bisa download ya, itu informatorium obat COVID-19 ya, itu dikeluarkan oleh Badan POM. Di situ memuat banyak sekali informasi dan saya rasa lebih mudah karena sudah disarikan ya begitu, sudah lebih spesifik. Kemudian yang kemarin lagi ada pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini sebagai literatur tersier. Situs Badan POM tadi juga sudah disampaikan untuk mengenali produk-produk herbal. Misal kita ingin tahu sebenarnya ini klaim indikasinya apa sih? Nah, begitu kita bisa masukkan ke situs atau aplikasi Badan POM nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien maupun dari masyarakat umum. Selanjutnya.
Next. Nah, beberapa sumber ya, ini search engine yang bisa kita dapatkan di sini, misalkan dari Drug.info.net, www.hon.ch, ya, rxlist.com, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui, misal kita mencari sumber informasi di internet, terutama terkait dengan pengobatan herbal COVID ini, yang pertama kita harus perhatikan validitas dan reliabilitas informasi yang kita temukan ya. Misalnya dia informasinya ini sebenarnya berdasarkan pada hasil uji atau hanya empiris ya, atau mungkin empiris turun-temurun pun tidak ya, jadi hanya berdasarkan katanya begitu. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan kita dalam menentukan validitas dan reliabilitas informasi. Kemudian kita juga mengidentifikasi siapa penulis informasinya, ya, apakah perorangan, organisasi, dan bagaimana reputasinya. Ya, jadi saya rasa di sini peranan apoteker cukup penting ya, cukup penting dan sentral ya di dalam obat-obatan COVID ini memberi informasi, maka eh, kami mengajak kepada seluruh sejawat sekalian untuk kita menyiarkan ya informasi-informasi yang istilahnya meluruskan ya dari banyak sekali persepsi penggunaan obat-obat herbal yang terjadi di masyarakat gitu. Kemudian apakah website itu diupdate secara terus-menerus ya? Mungkin informasinya sudah lama ya, sudah ada perkembangan baru lagi. Nah, tentu saja informasi yang lama itu sudah tidak berlaku lagi ya, begitu. Kemudian bila ada sponsor, apakah informasi berkaitan dengan produk sponsor ya. Jadi kadang-kadang ini sudah kembali ke marketing begitu ya. Misalkan sponsor itu ingin bikin suatu produk laku, kemudian dia berupaya untuk mempromosikan produk, nah maka kita harus ketahui itu. Mohon maaf Pak Selanjutnya, Putu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini sepertinya sudah selesai. Nah, untuk itu saya mengajak kepada sejawat sekalian untuk mengkampanyekan bahwa apoteker ini adalah sebagai sumber ya informasi dari pasien maupun dari masyarakat umum ya. Seperti kita ketahui dulu ada Gema Cermat ya, gerakan cerdas menggunakan obat, tanya apoteker ya. Tanya 5O yang pertama, obat ini nama dan kandungannya apa, ya. Kemudian obat ini indikasi khasiatnya apa, obat ini berapa dosisnya, obat ini bagaimana cara penggunaannya, dan obat ini apa efek sampingnya. Saya rasa hal ini juga tak terkecuali pada obat herbal, ya, bisa kita gunakan. Untuk informasi produk, masyarakat kalau tidak ke apoteker, dia bertanya ke siapa lagi. Nah, karena memang kita selaku apoteker di sini memegang peranan sentral. Baik, terima kasih Bu Vela atas kesempatannya, waktu dan tempat saya kembalikan.